Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Dan Yesus berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?" Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Beberapa waktu yang lalu, kita dihebohkan dengan berita yang terdapat di salah satu sekolah yang ada di Indonesia. Dalam berita tersebut dikatakan bahwa pihak sekolah mewajibkan seluruh siswa untuk memakai kerudung atau jilbab ke sekolah. Hal ini juga berlaku bagi siswa yang beragama non-Muslim. Berita ini pun langsung viral dan mengakibatkan sekolah tersebut mendapatkan kritikan dan masukan dari pihak yang berwajib. Padahal Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung kebebasan hak beragama. Berkaitan dengan berita tersebut, tentunya kita tidak boleh terpengaruh dan tidak boleh takut. Kita harus berani memperjuangkan dan mempertahankan iman kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perikop Injil Markus pada hari ini bercerita pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Dikisahkan bahwa bagaimana Yesus mengatakan kepada para murid bahwa setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Dari perkataan Yesus ini, kita dapat merenungkan bahwa akan banyak godaan dan rintangan yang akan menghalangi kita dalam mengikuti Yesus.
sebagaimana disinggung tadi, bahwa jalan Kristus adalah jalan salib dan kematian. Namun, dari jalan salib dan kematian, Yesus membuka jalan kemuliaan bagi umat manusia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini merupakan hari kedua bagi kita, umat Katolik, untuk berpuasa. Sebagai umat Katolik, tentu puasa yang kita lakukan bukanlah yang seperti dilakukan oleh saudara-saudari kita yang beragama Islam. Kita berpuasa supaya kita mampu mengontrol segala tingkah laku dan perbuatan kita dalam hidup kita sehari-hari. Singkatnya adalah upaya agar kita mampu mengontrol diri kita terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan supaya kita juga mampu merasakan kekurangan orang-orang yang kurang mampu dari diri kita. Dan yang terpenting adalah supaya kita bisa masuk ke misteri penderitaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Jika kita mengaitkan peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu dengan bacaan Injil pada hari ini, kita dapat merenungkan bahwa sebagai umat Katolik, kita harus bijak dalam menyikapi sesuatu. Hendaknya aturan-aturan yang juga tidak menggoyahkan iman kekatolikan kita. Harus diakui bahwa dari segi kuantitas kita tidaklah banyak. Namun, kuantitas yang kita miliki dapat kita perlihatkan dari kualitas yang kita miliki. Kita harus bangga menunjukkan iman kekatolikan kita. Kita harus mampu dan bisa menjadi contoh bagi banyak orang. Memang pasti tidak mudah dalam melakukannya. Yesus sendiri telah mengatakan bahwa barang siapa yang hendak mengikutinya, ia harus rela memikul salib. Dari sini kita dituntut supaya kita mau berkorban dalam menunjukkan iman kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Semoga melalui sabda Tuhan pada hari ini, kita semakin diteguhkan, terutama dalam menjalani masa puasa kita. Sehingga kita semakin siap dalam menyambut hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada hari raya Paskah nantinya. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas rahmat yang masih Engkau limpahkan kepada kami sampai saat ini. Semoga melalui sabda-Mu yang telah kami dengarkan dan kami renungkan pada hari ini, kami semakin diteguhkan dalam iman pengharapan kepadamu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.